Sejak ditetapkan status siaga darurat Karhutla di Kabupaten Banjar pada Juli lalu, jumlah lahan yang terbakar mencapai 109 hektar. Tuai berkah di perkebunan sawit, warga kawasan perkebunan sawit PTPN 13 Kabupaten Tanah Laut berburu jamur di sisa janjangan sawit. Di kota Martapura, Kabupaten Banjar terdapat perajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris mulai dari gelang, cincin hingga tasbih. Halo pemirsa, selamat pagi bebuan pian seberatan. Ketiga laporan dari sejumlah berita penting lain telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar News Castle hari ini Selasa 8 Oktober 2024, saya Yodi Widani, inilah seputar News Castle selengkapnya. Sejak ditetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjar pada Juli lalu, jumlah lahan terbakar mencapai 109 hektar. Hingga kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih berikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar lahan. Kebakaran hutan dan lahan hanguskan 109 hektar lahan yang tersebar di 13 kecamatan Kabupaten Banjar. Jumlah lahan yang terbakar ini terhitung sejak ditetapkannya status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak Juli lalu di Kabupaten Banjar. Kasih Kedaruratan BPBD Banjar Muhammad Arifin mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemantauan di beberapa lokasi yang masih rawan kebakaran hutan dan lahan. Arifin juga menyebut dengan adanya hujan beberapa hari terakhir membuat intensitas karhutla menjadi menurun. Kita masih tetap siaga, tetap seperti arahan pimpinan, tetap kita lakukan patroli ke wilayah-wilayah yang potensinya besar terhadap terjadinya karhutla. Kemudian juga kita minta kawan-kawan untuk tetap patroli ke daerah-daerah seperti daerah Beruntung Baru, Kecamatan Beruntung Baru, karena itu juga rawan terjadi bahaya karhutla, khususnya bekas ini padi yang sudah dipanen. Pihaknya juga terus mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Bagi para pecinta wisata yang ada di Kalimantan Selatan harus mencoba destinasi yang satu ini, yakni wisata pantai tebing yang berada di desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Pasalnya objek wisata ini menawarkan pemandangan begitu indah dengan suasana tebing dan pepohonan yang masih asri. Kabupaten Tanah Bumbu seakan tak habis dengan objek wisata alamnya. Salah satu yang terbaru yakni Pantai Tebing yang berada di desa Sungai Dua Laut, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Tanah Bumbu. Pantai ini memiliki pasir lembut yang dihiasi dengan hamparan tebing tanah memanjang. Sekilas mengingatkan dengan wisata pantai Parangtritis di Yogyakarta. Destinasi ini sangat mempesona. Pemandangannya begitu keren, dengan suasana tebing dan pepohonan yang masih asri. Dijamin wisatawan akan kepincut dan sungguh menikmati keindahan pantai ini. Para pengunjung mengaku takjub dengan keindahan dan keistimewaan pantai ini. Mereka tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap destinasi ini. Meski perdana berkunjung, mereka optimis pengunjung pasti betah berlama-lama menghabiskan waktunya di sini. Karena selain indah panoramanya, lokasinya juga teduh dengan pepohonan yang asri. Meski begitu, pantai ini dinilai masih banyak kekurangan, terutama fasilitas dan sarana penunjang lainnya, seperti akses jalan yang belum mulus. Padahal lokasi ini dinilai sangat ideal untuk prewedding dan juga nyaman untuk camping. Selain itu, promosinya juga masih minim, sehingga masih banyak wisatawan
yang belum mengetahui kehadiran objek wisata ini. Pemandangannya enggak. Ini kan kayak kakak tebingnya itu. Oke, ini yang apa menarik ya? Oh, Oke, nah, selain itu, ini sejuk nggak di sini? itu asri juga. Enaknya untuk ngapain di sini? Foto. Oke, Tapi itu priwet nih. private ya. Kalau malamnya sih camping. Iya. Lokasi objek wisata ini berjarak sekitar 50 km dari ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu, atau jika ditempuh dari kota Banjarmasin, sekitar 4 jam perjalanan darat. Tak sekedar menarik, untuk menikmati keindahan pantai tebing ini tak perlu mengocek kantong dalam-dalam. Sayangnya bagi pengunjung yang hobi makan, terpaksa harus membawa bekal sendiri karena belum ada warung jajanan. Jadi bagi Anda pecinta wisata, jangan lewatkan destinasi yang satu ini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, banyaknya perkebunan sawit di Kalimantan Selatan tak hanya berdampak terhadap penghasilan asli daerah dan lapangan pekerjaan, namun juga memberi berkah tersendiri bagi warga sekitar perkebunan. Hampir setiap hari, warga ramai berburu jamur di sisa janjangan sawit yang hasilnya bisa untuk dijual. Selain membuka lapangan kerja, kehadiran perkebunan kelapa sawit menuai berkah tersendiri bagi warga kawasan perkebunan sawit PTPN 13 Kabupaten Tanah Laut. Hampir setiap hari, warga berburu jamur yang biasanya tumbuh di antara tumpukan bekas janjangan sawit sisa produksi yang sudah masuk dalam proses perebusan dan sengaja ditumpuk di sekitar perkebunan. Jamur sawit yang mempunyai nilai ekonomis bentuknya masih kuncup berbentuk bundar. Per kilogram, biasanya para pencari jamur ini menjual kepada pengepul seharga Rp15.000. Sadi, salah seorang pencari jamur sawit, mengaku setiap hari ia mampu mengumpulkan sekitar 7 kg jamur. Hasilnya sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual. Kata-kata ya kalau ya banyak kadang sampai 6 kilo, 7 kilo dapatnya. Kalau dijual berapa Pak 1 kilonya Pak ke pengumpul? 15. 15.000 lah. Iya. Oh, jadi pengumpul jual ke orang lagi 20-an lah sekitar lah. Itu musimnya ada nggak Pak ini Pak, musim mananya? Kalau ada hujan panas, ada Pak. Pasti banyak itulah. Iya. Tapi kalau hujan aja belum tentu lah. Belum tentu banyak. Selain memiliki cita rasa yang gurih dan lezat, jamur sawit juga memiliki segudang manfaat. Sejumlah kandungan seperti vitamin hingga protein yang baik bagi tubuh terkandung di dalamnya. Tak heran jamur ini selalu diburu oleh pembeli. Biasanya untuk keperluan apa Mas? Biasanya rumah tangga ya, biasanya orang makan biasa aja. Berapa beli di pengepul di sini Mas? 20. 20.000 lah. Iya. Baru dijual lagi lah di Banjar lah. Berburu jamur sawit merupakan penghasilan tambahan bagi warga sekitar sambil menggarap kebun. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu dari Kabupaten Barito Kuala, berkat kegigihan para petani jamur Danda Jaya dalam merawat tanaman berjenis Kingdom Pungi tersebut, kini mereka mulai menikmati hasilnya. Seperti apa seksinya jamur Danda Jaya? Berikut liputannya. Meski sempat mengalami fase-fase pesimis, sekarang petani jamur tiram dari Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala dapat menikmati keseksian janda-janda mereka. Janda yang notabene kependekan dari jamur danda dirintis sejak tahun 2007. Sebelumnya penanaman sempat terhenti disebabkan keterbatasan pengetahuan, modal, sarana, dan prasarana. Momentum cerah didapat pada tahun 2012.
Pasca penyelenggaraan pelatihan dari Balai Pelatihan Kerja, sejumlah petani setempat seperti mendapatkan kesempatan kedua. Hal ini dikarenakan sebelumnya dilatar belakangi masalah klasik berupa keterbatasan modal yang sempat menghantui. Belum lagi di sisi lain, masyarakat belum begitu mengenal jamur tiram, sehingga petani pun kesulitan memasarkan produk. Beruntung perhatian pemerintah mulai membaik. Sejumlah petani berhasil memperoleh modal usaha, baik berupa pinjaman maupun bantuan murni. Dibarengi perubahan perbaikan manajemen produksi dan pemasaran, khalayak pun mulai mengenal dan menyukai janda. Penyingkatan nama jamur Danda Jaya ternyata juga ikut menarik perhatian. Seorang petani jamur Suyanto menuturkan kini hampir setiap hari bisa melakukan pemanenan jamur di samping rumahnya. Dengan rentang waktu 15 hari bisa memanen jamur yang keluar dari polybag. Satu harinya berapa kilo panen tuh? Panen ya kadang 5 kilo. 5 kiloan Pak ya. Yang Pasti paling Pak ya. pasti. Lebihnya aja lagi Pak. Lebih ada, pagi malam malah udah 10-an kilo. Apa yang harus dijaga Pak Sub biar tempatnya ini jamurnya betah tumbuh terus Pak? Ya paling lembab. Kelembapan lah, harus dingin, ruangannya dingin. Siram kalau dipanas ya. Dari jamur tiram itu sendiri, masyarakat bisa menambah pendapatan mereka selain petani dan pekebun. Kami selama ini terus berupaya berinovasi untuk produk olahan, yaitu jadi tidak melulu memproduksi jamur tiram segar. Kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk membuat produk olahan. Sementara ini sudah ada, cuman pemasarannya mungkin yang belum maksimal. Seperti diketahui, ekonomi kreatif ini telah ditekuni warga setempat berkisar 30 kepala rumah tangga yang terbagi menjadi 3 kelompok. Selain mereka menjual jamur mentah, warga juga membuat produk olahan seperti nugget, pentol bakso, sate, mie ayam, dan kerupuk. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Setelah ini kami mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan aneka kerajinan dari Fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin di Martapura. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Castle. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong gak ada adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua.
Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Hai Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Wong jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih tetap bersama kami. Kayu atau buah pukaha menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih. Di Martapura, tumbuhan pukaha ini dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin setempat, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Kerajinan kayu atau buah fukaha menjadi salah satu kerajinan tangan yang digeluti masyarakat di Martapura. Meski kerajinan tangan berbahan fukaha ini tidak se-booming dulu, namun kerajinan ini dinilai berjalan stabil. Dari tahun ke tahun permintaan tidak menurun. Permintaan datang dari berbagai penjuru tanah air bahkan hingga ke negeri Arab. Tak sebatas dibuat tasbih, fukaha yang menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih ini juga dibuat kerajinan lainnya, seperti gelang,
kalung, cincin, dan aneka cindera mata lainnya. Anang Mahli, warga desa Pekauman Dalam, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mengaku dalam sehari ia mampu membuat ratusan gelang dan tasbih, serta aksesoris lainnya berbahan buah fukaha. Berbagai macam motif dibuat olehnya untuk menarik minat pembeli. Bahkan di era digital ini dimanfaatkannya untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan miliknya. Selain menjual secara online, ia juga menyuplai di sebuah toko galeri khusus menjual aksesoris dari bahan fukoha. Paling online, paling jual di toko. Bos masuk. Motif apa nang banyak dicari orang sini nih? Tasbih, tulangan, amor, piramid. Selain diyakini sebagai tumbuhan yang memiliki tuah, fukaha juga dianggap bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan menurut sebagian dipercaya dapat menghindarkan dari bahaya musibah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya intan dengan berbagai jenis permata yang berkualitas. Tak heran sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini banyak didapati para perajin pembuat batu mulia yang piawai hasilkan permata berkilau. Sudah tidak diragukan lagi, pembuatan permata dengan kualitas terbaik berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Para pengrajin batu permata di Kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh perajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang terletak di jantung Kota Martapura. Dalam sehari itu dapat berapa biji? 20 bijian. 20 biji permata kan? Dijualnya kemana? Di pasar ini bang, kadang-kadang online macam-macam batu. Kalau dari sini akek kecubung. Dari luar negeri ada jual? Ada jual. Dari mana? Biasanya dari Sri Lanka atau Cina. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokoan ini. Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu sapir, ada merah ruby, ada yakut, ada kecubung. Kan kalau khas sini kan kecubung, sini kecubung itu bermacam-macam. Ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada jual bang? Ada jual berlian. Oke. Dari semua jenis itu mah yang paling mahal jenis apa? Sapir biasanya. Sapir. Biasa. Sapirnya sapir Sri Lanka. Ada dijual di sini juga dari luar bang lah? Ada juga. Selain dari Sri Lanka dari mana aja lagi kalau batu luarnya mah? Ada yang dari Kolombia.
mulia, kayak jamrut kan kalau mulia ya Pak. Karena kan di sini terkenal banyak intan, berbagai macam jenis, mulai dari dari lokal sampai luar negeri. Oke, untuk harganya gimana Mas di sini Mas? Alhamdulillah sangat ramah kantong. Tadi kita lihat mulai harga 50.000 sampai yang harga jutaan. Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokoan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan, seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindera mata. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Martapura belum lengkap rasanya jika belum sambangi pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura, Kabupaten Banjar. Pusat pertokoan terletak di tengah kota Martapura ini menjual berbagai macam perhiasan permata hingga berbagai kerajinan khas asli Kalimantan. Martapura selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, juga dikenal sebagai kota intan di Kalimantan Selatan, dengan berbagai jenis permata dan beragam produk kerajinan daerah yang tersedia di sentral permata pertokoan Cahaya Bumi Selamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 39 Martapura. Keberadaan pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang menjadi sentra penjualan permata ini menjadikannya salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara saat berkunjung ke kota ini. Bahkan tempat ini kerap dijadikan destinasi berbelanja oleh-oleh khas Kalimantan Selatan oleh selebriti tanah air saat berkunjung ke Kalimantan. Di sini berbagai jenis bebatuan mulia tersedia. Tidak hanya intan, namun ada juga batu aki, kecubung, safir, rubi, dan sebagainya. Kualitas permata serta batu mulia lainnya juga dijual di komplek pertokoan ini. Sudah tak diragukan lagi, intan Martapura kualitasnya sudah diakui oleh dunia. Batu permata diolah menjadi berbagai bentuk hiasan seperti gelang, liontin, cincin, bros, anting, dan perhiasan lainnya. Pengolahan batu-batu permata ini pun banyak dilakukan oleh para pengrajin permata yang ada di Martapura. Saya untuk koleksi di rumah biasanya, saya sering di sini produk-produk kualitas. Saya juga sering beli barang dan mengirimkan ke luar-luar daerah juga. Macam-macam kita ada dari kecubung, durian Banjar, sama safir, jamrut juga yang jenis batu mulianya juga kan. Selain didapati banyak permata khas Kalimantan Selatan, di pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini juga disediakan berbagai macam kerajinan khas Kalimantan, dari berbagai olahan anyaman hingga pajangan rumah. Setiap harinya kawasan pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berburu perhiasan serta olahan kerajinan tangan khas Kalimantan. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke kota Martapura, rugi rasanya jika tak berkunjung ke tempat ini. Terlebih bagi Anda para kolektor batu-batu mulia. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, Ainus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Seputar News Castle hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Yodi Udani, selamat beraktivitas, selalu semangat, dan sampai jumpa.